Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pertama ini, kita akan bahas latihan yang ada pada buku Pindai Matematika kelas 7 SMP tentang bab bilangan bulat dan submaterinya yaitu pengertian bilangan bulat, dan di sini adalah tugas mendiri. Nah, oke, langsung saja. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Nomor satunya, perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada 10, negatif 6, 21, 0, negatif 17, 4, 9, negatif 30. Pertanyaan yang A-nya, tuliskan bilangan yang termasuk bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif berarti dia di sini ada angka 10 ya kan, berarti kita tuliskan sini 10. Kemudian ada 21, kemudian ada 21, kemudian 0. Bukan ya, 0 bukan positif dan bukan negatif, dia itu netral ya. Maka di sini ada angka 4. Angka 4, kemudian terakhir ada 9. Oke, nah itu dia bilangan bulat positifnya. Berikutnya yang B-nya, tuliskan bilangan yang termasuk bilangan bulat negatif. Oke, bilangan bulat negatif di sini ada negatif 6, kemudian negatif 17, kemudian negatif 30. Oke, nah ini bisa ya? Bisa. Oke, soal nomor 2, katanya di sini, tuliskan pernyataan berikut dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, yang A-nya, seorang penyelam berada pada kedalaman 35 meter di bawah permukaan laut. Maka di sini, kedalaman 35 meter di bawah permukaan laut ini, kita ganti dia dengan negatif. Nah, artinya negatif kan? Negatif 35 meter. Nah, gitu. Kemudian yang B-nya, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Maka kalau dia di atas berarti dia positif. Maka boleh ditulis di sini positif 1.250 meter, atau kita biasanya yang bilang positif itu tanda positifnya tidak ditulis ya kan. Kita boleh juga ini kita bikin 1.250 meter. Nah, seperti itu. Oke, yang C-nya, seorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah. Ini ada kata di bawah permukaan tanah. Berarti ini negatif ya kan? Berarti di sini negatif 10 meter. Oke, kita lanjut ke nomor yang D ya. Kita lanjut yang D. Berarti ini kita hapus dulu semua. Oke. Oke, yang D-nya. Yang D. Dataran tinggi Dieng terletak di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di ketinggian 2093 meter dari atas permukaan laut. Oke, berarti kalau sudah ada kata ketinggian di atas, nah ini kata di atas itu, berarti dia positif. Nah, boleh ditulis di sini 2093 meter. Nah, gitu ya. Kalau boleh juga bikin sini positif ya, tapi bagus ini aja deh. Karena tanda positif itu biasanya tidak ditulis, ya kan. Oke, berikutnya yang E. Seorang pedagang mendapat keuntungan sebesar Rp350.000 dari hasil penjualan hari ini. Nah, ini bisa ditulis kalau dia untung berarti dia positif. Nah, kalau dia rugi baru dia negatif. Maka di sini bisa kita tulis 3
150.000. Nah, gitu ya. Oke, paham? Ini ya, untuk soal tugas mandiri. Nah, bab bilangan bulat dengan sub materinya pengertian bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke tugas kelompoknya. Oke, untuk tugas kelompoknya, pertanyaannya di sini, buatlah kelompok bersama dengan teman sebangkumu, tuliskan 5 situasi yang dapat dinyatakan menggunakan bilangan bulat negatif. Nah, di sini hanya bilangan bulat negatif ya. Tuliskan seperti contoh berikut. Nah, contohnya seperti ini nih. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 175 meter di bawah permukaan laut. Dan kalimat ini dapat kita tulis, sebuah kapal selam berada pada kedalaman negatif 75 meter. Nah, berarti di sini kata di bawah ini, di bawah permukaan laut, ini dapat kita ganti dengan tanda minus. Nah, ya, tanda minus. Oke, kita coba ya. Supaya lebih paham, kita coba. Sini kita ketikkan saja. Nah, misalnya di sini kita bikin seorang penyelam. Penyelam berada berada ke kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Nah ini dapat kita tulis seorang penyelam, ya, seorang penyelam berada ke kedalaman minus, minus 50 meter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 2-nya misalnya kita berhubungan dengan suhu aja ya. Suhu di dalam freezer, ya, freezer atau kulkas mencapai 10 derajat Celcius. Di bawah 0. Di bawah 0. Nah, ini dapat ditulis. Jadi di bawah 0 ini kita ganti dengan minus atau negatif. Jadi suhu di dalam freezer mencapai suhu minus 10 derajat derajat Celcius. Nah, seperti itu. Oke. Nomor 3-nya misalnya kita berhubungan dengan seorang penambang, misalnya. Seorang penambang berada, ya kan? Berada pada kedalaman. Nah, kedalaman berapa tadi begini ya? Misalnya 110 meter di bawah permukaan tanah. Permukaan tanah. Nah, ini bisa kita tulis seorang penambang, ya kan? Penambang
berada, berada, kedalaman 110 minus ya, minus 110 meter. Nah, seperti itu. Jadi kata di bawah permukaan tanahnya kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan minus. Oke, lanjut. Soal D kan 5 nih, berarti nomor 4-nya lagi. Lanjut nomor 4-nya. Nah, ini nomor 4-nya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nomor 4-nya kita ambil misalnya seorang pedagang. Nah, gitu kan. Pedagang. Pedagang mengalami ini warnanya bagusnya jangan biru ya. Kita ambil warna merah nih. Warna hitam. Seorang pedagang mengalami ini kerugian, ya, mengalami kerugian sebesar berarti 2 juta misalnya. 2 juta rupiah. Misalnya ada koma di sini ya. Ini 2 juta rupiah dalam berdagang. Nah, ini misalnya. Ini bisa kita tulis dengan seorang pedagang, atau bisa ditulis ini seorang pedagang, seorang pedagang mengalami. Nah, kata kerugian kita ganti dengan keuntungan. Oke, keuntungan sebesar minus kita bikin sini. Minus, nah, kan? 2 juta rupiah. Itu ya. Dalam berdagang. Dalam berdagang. Sebabnya kita perlu menulisnya. Ini dalam berdagang ya. Nah, ini buat di sini dalam berdagang. Oke. Nah, nomor 5-nya misalnya kita ambil buah. Nah, misalnya buah, sebuah buah, ya, bawah tanah, bawah tanah, bawah tanah, beda 80 meter di bawah permukaan, di bawah permukaan tanah. Berarti ini bisa kita tulis sebuah buah bawah tanah, sebuah gua berada berada pada kedalaman minus 80 meter. Nah, bisa seperti itu kita tulis. Oke ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Adik semuanya yang kelas 7. Nah, oke.
Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.